Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan saya Aditya Rahman di podcast Ayumi Pondokesa Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Oke, Sobat Arpus, hari ini kita lagi ada di lokasi yang luar biasa. Kalau biasanya kita syuting di outdoor, terus kita syuting di beberapa tempat, ini syuting di rumah. Nah, karena rumahnya unik, manusianya juga unik. Jadi ladies and gentlemen, Cai Siswandi. Apa kabar Bang Cai? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya buat teman-teman Pondok Ayumi yang mau singgah ke Kota Bangun. Iyalah, saya. Rumahnya kayak gini keren banget. Mas Cai namanya emang Cai gitu? Ya itu nama sebutan. Oh sebutan, nama aslinya Siswandi aja. Ya. Kenapa dipanggil Cai? Ya sebutan dari ini. Dari kecil? Dari kuliah, zaman kuliah disebut. Oh Cai. Jadi keluarga manggilnya Siswandi. Ya Sis. Dari sekolah juga Sis. Ya. Pas kuliah dipanggil Cai. Ya. Ada sejarahnya tuh Cai itu. Sejarahnya itu semacam marga, marga Cai. Ya. Jadi di kampus ada berapa orang Cai gitu? Nggak ada marga ya. Nggak ada. Jadi dipanggil Cai. Ya, dipanggil Cai. Nah, Cai. Ngobrol tentang gini deh Mas Cai, bukan Cai ternyata Cai. Ya. Mas Cai, masa pertama kali memulai untuk sebenarnya lebih ke penulis atau sejarawan tertarik ya? Saya lebih suka disebut penulis ya, tapi berkaitan dengan literasi sebenarnya kalau minat pribadi saya sendiri suka membaca itu sejak SMP, SMA. Awalnya membaca komik-komik Jepang gitu, manga, kemudian berkembang ya. Di SMA sudah mulai membaca Lupus, kemudian karya-karya Golagong gitu ya. Jadi cerita-cerita pop. Ya, kemudian Koping Ho. Di kuliah kemudian ya lanjut ke buku-buku sastra, kemudian filsafat, politik dan lain sebagainya. Kemudian kepikiran nih, kok di kampung ini sepertinya belum ada taman bacaan masyarakat. Jadi di 2011 itu saya memulai membuat taman bacaan masyarakat itu di Dusun Tanah Pindah di Kota Bangun Ilir. Itu menumpang waktu itu di teras Langgar Darussalam awalnya. Kemudian 2014 saya bergabung dengan jaring penulis Kaltim di Samarinda. Disitulah mulai berjejaring dengan teman-teman penulis. Ya, kemudian mulai menulis cerpen, menulis puisi, menulis resensi dan opini-opini di media massa. Jadi dari SMP baca ya? Apa yang dibaca SMP waktu manga anime itu apa? Ya macam-macam ya. Komik yang paling suka SMP. Kemudian ada Dragon Ball, kemudian Detektif Conan, gitu-gitu. Karena gini, kalau kita pengen baca tuh pasti ada trigger utama yang bikin kita wah kayaknya asik nih baca gitu. Pertama kali tuh apa yang bikin akhirnya suka? Komik ya. Pertama membaca itu untuk hiburan dulunya awalnya, untuk hiburan ya kita misalnya masih di sekolah kan belajar, kemudian cari hiburannya di komik waktu itu. Belum ada handphone. Tinggalnya emang dari dulu di Kota Bangun ya. Kemudian SMA-nya saya di SMA 2 Samarinda. Samarinda SMA-nya. Di SMA 2-nya Samarinda. Kemudian itu sudah mulai berkembang bacaannya ke serial-serial pop ya, yaitu tadi seperti Lupus, kemudian Balada Si Roy. Dari Bang Cai baca Lupus aja udah tahu lah umurnya sekitar berapa ya. Ya. Karena Lupusnya masih dibaca belum ditonton. Ya. Masih dibaca. Ya. Si ganteng permen karet itu ya. Ya, oke. Jadi akhirnya suka baca di SMP, lanjut SMA dan di kampus lah trigger awal mulai membaca hal-hal lain kayak sains, bla bla, filsafat dan lain-lain. Apa yang membuat tertarik dari pada trigger akhirnya adalah apa yang membuat tertarik dari sebuah bacaan? Di waktu kuliah itu kan kebetulan saya bergabung dengan pecinta alam. Jadi bacaan yang mungkin paling berpengaruh kepada saya itu jurnalistik perjalanan. Jadi cerita-cerita tentang kisah-kisah perjalanan, petualangan dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi trigger, menjadi kita memasuki hal-hal lain ya. Kita ketemu dunia baru, tempat baru ya. Kemudian kita mencari buku-buku juga yang berkaitan dengan perjalanan. Kemudian ngajar juga saya soal jurnalistik perjalanan di waktu kuliah. Jadi, waktu kuliah ngajar di mana? Ngajar di kampus karena ini untuk komunitas-komunitas, untuk organisasi mahasiswa untuk nulis buletin atau majalah dinding gitu, ngajar. Berarti Mas Cai ini dekat betul sama literasi ya?
Ya, saya waktu itu kan belum ada istilah literasi Iya. ya di masa itu. Jadi ya sekedar untuk membantu teman-teman meningkatkan Minat bacaan baca, dan menulis ya. Karena untuk menulis ya harus membaca kan gitu. Jadi Nah, siapa sih seorang Siswandi ketika kecil, orang yang seperti apa kok sampai akhirnya menjadi seorang penulis itu? Apakah kecilnya memang dari kecil orang yang mengasihkan gitu? Apa sering dimarahin orang tua? Siapa sih seorang Siswandi sejak kecil? ya kalau dari kecil ya, kalau saya seperti sudah meriset sendiri waktu itu sudah itu bahwa sebenarnya saya introvert gitu ya. Oke. Introvert, kemudian eh, membaca waktu itu bukan untuk menulis awalnya karena SMP kan mencari hiburan saja sebagai apa? Ketika stres pelajaran sekolah ya membaca menjadi hiburan. Oh, jadi gitu. introvert ya? Berarti Introvert nggak saya. nongkrong, nggak bermain-main yang di luar gitu kayak anak-anak pada umumnya? Ya, Di rumah aja? ya nggak di rumah juga bermain tapi apa ya untuk memulihkan diri saya lebih suka misalnya sepi kemudian suka membaca sendiri lebih seperti itu ya. Jadi kedekatan sama keluarga juga lebih dekat? Ya dekat juga. Dekat banget. Dekat juga ya dengan Dan keluarga. mahasiswa ini apa? Kutai asli dua-duanya? Enggak. Bapak Ibu? Bapak saya Jawa ya, bapak saya Jawa. Bapak sebenarnya. Jawa? Tapi memang saya lahir dan besar memang di Kalimantan Timur. Oh, di Jadi Kalimantan. tapi tempatnya nomaden ya. Oh, nomaden. Jadi dari dua culture, dari dua suku lahirlah mahasiswa. Mas Mira nih, saya tuh mau nanya gini. Ini kan kita ada udah bilang kita ada di rumah nih. Tapi rumahnya ini emang kayak museum sih. Eh, barang sebanyak ini dikumpulin berapa lama udah, Mas? Ya, saya mengumpulkan itu yang saya ingat sejak 2011 ya. Dari 2011 ya bertahap ya sedikit-sedikit nggak langsung banyak seperti sekarang gitu ya. Apa yang pertama kali di Mandau ya. Saya memang masuk juga karena senang camping terus saya koleksi pisau. Pada akhirnya saya mencari apakah Kalimantan Timur itu atau Kutai itu tidak punya bentuk pisaunya sendiri, bilanya sendiri. Akhirnya saya ketemu dengan Mandau, ya itu jadi banyak mengkoleksi Mandau. Jadi mandau pertama kali itu ada di sini? Ada. Pertama kali punya mandau? Iya, ada tapi di kamar. Akhirnya tertarik ngumpulin mandau yang pertama. Wah. Tapi di sini kan aku ngeliat kayak banyak ada keris lah, ada topeng, bla bla bla. Dari topeng deh, topeng dari 2011 juga. Kalau topeng itu sekitar 2013 yang pertama saya punya hudok yang besar itu. Hudok yang di atas gede ya. Nah, ini topengnya apakah beli dari seorang seniman topeng atau ini barang kolektor sebenarnya? Sebenarnya itu barang-barang bekas ya mas. Sebenarnya topeng-topeng itu dijual di loakan-loakan saya banyak ketemunya gitu ya. Jadi misalnya lagi jalan kemana gitu ada di loakannya ada topeng yang tua-tua saya beli saya itu. Range harganya berapa? Range harga saya nggak tahu ya sekarang. Kalau sekarang Waktu belinya? sekitar 750 sampai 2 jutaan. Wah, gila topeng, satu topeng ya. Iya. Mana yang paling berkesan di perjalanan pengumpulan topeng? Banyak sih, tapi ada dua ya. Yang satu itu yang di sana itu yang seperti badak bahwa itu hudok bahau tapi bentuknya menyerupai badak. Nah, itu orang Bau sendiri sekarang sudah tidak memiliki. Oh, itu hudok? Iya, hudok itu yang ada badak, ada culanya di hidungnya itu. Hudok juga ternyata? Iya. Kalau aku sih taunya hudok yang begini. Iya. Kalau ini apa burung ya? Ya, burung. Oh, jadi itu hudok juga. Satunya lagi yang mana? Yang satunya ini hudok gelong namanya. Itu ular naga suku Modang yang juga di Modangnya sendiri Udah bingung juga. mungkin sudah jarang ditemui. Loh, Sudah berarti tidak tampil. berarti hudok sekarang memang muncul dengan topeng yang serupa semua. Ya tidak juga sebenarnya dibedakan misalnya hudok Kayan kemudian hudok Bahau hudok Modang cuma keragaman hudoknya itu sendiri makin hari sekarang makin berkurang. Makin berkurang. Ya. Tapi masih ada nemuin nggak di tempat aslinya? Maksudnya orang masih pakai hudok yang badak itu masih pakai. Sudah tidak ada. Tidak ada di Bahau sudah tidak ada saya kira. Di Bahau mungkin dikenal hanya sekitar 3 jenis ya. Nang naga, baru burung, kemudian ini yang hidung pendek ini ya. Sekarang sudah jarang. Jadi waktu ke Bahau udah ngobrol sama orang Bahau tentang itu, bingung dia. Ya, mereka malah tidak tahu. Tapi mungkin itu buatan khusus ya. Jadi memang jarang yang tidak umum gitu, jarang yang memakai. Terus apakah ini semua topengnya Kutai aja kah atau memang ada dari luar? Kalimantan lah misalnya. Ada dari luar karena saya juga mengumpulkan cerita-cerita Panji dari Malang, dari Cirebon, kemudian dari Yogyakarta. Kemudian ada topeng Lombok juga, ada topeng Bali. Ya, itu sih. Yang paling jauh nyari topengnya yang mana nih? Yang Lombok. Ya kalau paling jauh ya Lombok lah, topeng Lombok ya. Oke.
Dan jadi ini semua itu dapat diloakan, rata-rata dapat diloakan, diloakan. atau bisa dapat dari senimannya langsung ya? Senimannya ini kan topeng-topeng tua, jadi mungkin senimannya sudah wafat. Misalnya Oh ya, berarti ada ini ya, bener-bener nggak ada produksian baru nih. ya ada produksi baru oleh seniman lain ya Oke. mungkin ya. Misalnya saya dapat topeng Cirebon yang waktu saya dapat senimannya sudah meninggal 30 tahun yang lalu misalnya seperti itu sudah. Soalnya beberapa topeng juga masih bersih banget ya, masih clean banget ya. Apa Ya, dibersihin? dirawat saja sih sendiri. Dirawat. Ya, oke. Nah, selain topeng teman-teman sobat Arpus ya, di sini juga ada senjata nih. Ya. Senjata ada keris, ada apa tuh namanya yang pendek tuh? Belati ya? Badik, ada rencong, kemudian ada rencong tuh Aceh ya? Iya, Nah, ini akhirnya ngoleksi ini juga gimana nih? Apakah nggak biasanya kan tuh orang kalau topeng ya topeng aja, nih ada senjata akhirnya mikirnya gimana? Kumpulin lah senjatanya juga. ya, karena saya hobi tadi tuh kan hobi camping, kemudian saya mengkoleksi Menyukai pisau. kemudian mengumpulkan pisau-pisau Kalimantan, ya kemudian ya berkembang ke pisau-pisau Ke daerah lain. Ya, Yang mana yang paling disuka? ada di kamar sebenarnya Balato Nias itu ada Oh, dari Nias. dari Nias. Kenapa nggak di expose? Ya nanti di Karena disayang ya. ya karena ruangnya juga sempit ya, rumahnya kecil. Iya teman-teman, benar. Ini sekali lagi aku ingetin ya, kalau kita ini lagi shoot di rumahnya Bang Cai. Jadi ya suasana rumah ya beginilah. Ada istri masak di belakang, ada anak-anak lagi main. Iya. Tapi ini memang luar biasa. Kita ngelihat banyak banget topeng. Berapa total topeng? Topeng Ingat nggak? sekitar 56 kalau 56 tidak topeng. salah. Itu dari semua daerah yang dikumpulin ya. Ya belum semua sih, itu belum semua daerah tentunya ya. Maksudnya yang dikunjungin, pernah dikunjungin gitu. Ya. Emang tipikalnya gitu nggak sih? Kalau dari daerah itu pulang bawa topeng. Ya, benar. Oh ya? Ya, kemarin terakhir kan ikut yang Begenjoh di Malang ya, saya bawa topeng Malang kemarin. Oh iya, kemana ada acara Begenjoh di Malang? Bawa topeng Malang, mana topeng Ya, Malang yang? itu yang merah dengan yang kuning ya, ada. Oh yang kayak Petruk tuh ya? Lain yang di dekat Guci itu. Oh yang itu belakangnya banyak. itu. Ya. Oh itu Malang. Ya, topeng Malang. Oh oke, jadi setiap dapat satu daerah coba Ya, balik cari bawa topeng. itu. Nah sekarang kita mau bahas tentang buku nih, karena Ya. ini juga buku luar biasa banyaknya. Kalau mengoleksi buku itu dari kuliah tadi kah atau memang baru-baru beberapa tahun belakangan? Ya, saya punya buku dari kuliah sudah punya buku ya. Tapi ditujukan untuk taman bacaan itu 2011-an ya. Fokus untuk nanti kita berbagi dengan anak-anak di kampung gitu 2011. Kemudian ya makin bertambah gitu. Dan sekarang berapa total buku? Ngitung nggak? Mungkin sekitar kemarin terakhir 2022 itu sekitar 2100 ya. Enggak tahu sekarang mungkin sekitar 2500. 2000 buku Iya. di dalam satu rumah. Iya. Sekitar. Gila. Ya ada di dalam kamar lagi kan. Wah, respect. Soalnya kalau dikeluarin bisa kayak toko buku ya ini buku semua. Enggak ada raknya sudah enggak cukup. Raknya sudah nyempil-nyempil gitu Iya. ya. Sudah. Dan mayoritas buku tentang apa? Macam-macam ya. Ada tentang kebudayaan Kalimantan Timur, kemudian sastra, paling banyak sastra, Sastra ya, paling banyak. kemudian politik, filsafat, agama seperti itu. Nah, Secara. ada nggak satu buku yang sangat-sangat memorable buat seorang Cai Siswandi? Ada sih sebenarnya Orang Tua dan Laut itu. Ernest Hemingway yang menulisnya itu. Kenapa itu jadi memorable Ya, sekali? karena di situ kita sebenarnya buku itu bercerita tentang seorang tua yang memancing ikan di laut. Dia beberapa hari mengalami kesialan tidak mendapat ikan, tapi kemudian dia mendapat ikan layaran yang begitu besar, yang kemudian dia berjuang untuk bisa mengangkat ikan itu, walaupun akhirnya ikannya dimakan oleh hiu dan hanya sisa kerangkanya. Yaitu menggambarkan sisi perjuangan manusia yang sangat membekas ya. Sebenarnya buku sastra itu kemudian mendapat Nobel Sastra itu buku itu rasanya. Dan itu memorable banget buat Ya, Cai. Itu dapatnya di toko buku apalagi pas benar-benar di hunting. Itu saya hunting, saya minta teman-teman di toko-toko loak di Jawa untuk mencarikan buku itu waktu itu. Buku ini gitu. Iya. Dan akhirnya berapa waktu dari mulai mencari sampai kira dapat itu? Ya nggak lama sih, 2 mingguan. 2 mingguan dapat ya? Dan dapat buku itu dari berbagai versi penulisan ya. Oh, gitu. Jadi itu sebenarnya buku mungkin berbahasa asing kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Banyak juga yang menerjemahkan gitu. Seperti Sapardi Djoko Damono menerjemahkan. Itu menerjemahkan buku itu juga. Kemudian ada yang lain menerjemahkan. Nah, saya dapat beberapa versi itu. Oh, jadi buku itu bercerita tentang bagaimana perjuangan orang itu dalam memperjuangkan apa yang memang dia butuhin gitu ya. Iya. Nah, saya dari tadi ngelihat banyak banget buku tentang sejarah. Nah, ini yang tadi makanya kenapa saya tanya. Mas Cai ini lebih
identik ke penulis atau sejarawan? Karena ini sejarah banyak banget dan kayaknya suka riset ya. Ya, ya. Ya. Ya, kalau saya lebih ke menulis ya, karena memang saya nggak hanya menulis soal artikel sejarah, saya menulis cerpen juga diterbitkan di media massa di Kalimantan Timur. Kemudian untuk puisi saya menulis puisi dan saya juga menjadi kurator kemarin terakhir untuk lapis puisi mutakhir Kalimantan Timur ya, teman-teman yang menulis puisi dari generasi muda yang Di mana itu? di Kalimantan Timur di Samarinda waktu itu. Oke. Tapi pesertanya seluruh Kalimantan Timur. Penulisnya adalah teman-teman muda yang usianya di bawah 35 tahun. Oke. Kemudian buku itu puisi itu kami kumpulkan dalam satu buku, kami melakukan kurasi ya. Jadi memilih menseleksi sesuai tema yang kami perlukan ya. Dan ngelihat para peserta yang masih muda terus ada tingkat kepuasan nggak ngelihat generasi para penulis ini, tahu harusnya bisa lebih besar daripada ini. Ya, karena memang waktu itu kita berbasisnya komunitas ya. Memang mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang memang di luar misalnya anggaran pemerintah dan sebagainya. Kami menguji coba apakah ada teman-teman yang menulis sastra kemudian mau bergabung dengan lapis puisi mutakhir Kalimantan Timur waktu itu. Temanya soal Kalimantan Timur. Kemudian kita gembira karena tidak hanya ragam tema, tapi juga ragam wilayah ya. Mereka hadir dari Kutai Barat, dari Pasir, dari Sangatta, ya. Mereka mengirimkan karya-karyanya untuk kami seleksi, kemudian untuk diterbitkan. Sastra itu kan berkaitan dengan lingkungan, tentang kehidupan, dengan masyarakat ya. Dengan hadirnya generasi muda yang mau menulis sastra, berarti kita punya generasi muda yang masih peduli dengan lingkungan, dengan masyarakat Kalimantan Timur. Tapi masih masuk batas aman nggak sih? Atau Mas Cai sendiri punya keluar kayak harusnya lebih besar nih? Ya, sebenarnya ya masih batas aman karena memang percobaan itu kan percobaan pertama kami ya. Jadi memang teman-teman kemudian nanti akan melanjutkan di tahun ini rencananya akan di Samarinda itu akan menulis lagi untuk lapis puisi lapis cerpen mutakhir ya. Untuk cerpennya kalau kemarin puisinya. Kemudian juga di tahun 2020 di awal COVID-19 itu bersama Dewan Kesenian Daerah kami juga menulis itu Khasanah Kesenian Daerah Kalimantan Timur. Coba mengumpulkan berbagai ragam khasanah kesenian baik itu kriya, kemudian juga seni tari tradisi yang ada di Kalimantan Timur kemudian dibukukan oleh Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Timur. Jadi ada upaya-upaya untuk mendokumentasikan apa yang masih tersisa di Kalimantan Timur terkait kebudayaan. Dari seringnya Mas Cai itu ketemu sama banyak komunitas literasi ya di Kalimantan Timur, mungkin sampai keluar Kalimantan Timur. Saya mau nanya gini, sebenarnya peminat literasi kita, khususnya umur muda itu, lebih mayoritas peminatnya ada di aspek sejarah kah? Atau puisi atau sastra atau gimana? Ya sebenarnya belum ada riset khusus ya sebenarnya. Menurut Mas Cai aja yang belum ada riset khusus, tapi setahu saya memang terkait sejarah populer, sejarah dan penulisan populer ya. Penulisan populer ya sastra, kemudian novel, cerpen. Tapi sejarah memang banyak banget ya yang mulai sejarah tertarik. sekarang mulai tertarik ya, mulai ada iklim tertarik membaca sejarah. Kira-kira kenapa tuh Mas? Ya karena sejarah disajikan dengan cara-cara populer ya. Misalnya dengan artikel-artikel yang bahasanya kekinian ya. Misalnya di Samarinda ada Kaltim Kece sudah mulai menerbitkan itu. Kemudian ada penulis-penulis yang produktif juga terkait sejarah. Walaupun masih penulisnya makin sedikit, tapi iklim itu tidak mesti dia penulis ya, tapi memang masyarakat pembacanya. Kemudian ada misalnya kafe yang menyediakan untuk bedah buku. Kemudian ada mereka yang mau mensponsori penerbitan, ada teman-teman yang mendirikan penerbitan juga. Jadi ada satu iklim yang mulai tampaknya positif udah mulai bergerak ya. Iya. Nah, Mas Cai, kalau kita ngomongin sejarah itu berarti sejarah pun kan pasti ada sejarah kerajaan bla 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 atau yang lain. Kalau Mas Cai sendiri lebih suka mengulik sejarah tentang apa? Ya awalnya saya menulis soal Kutai dan Samarinda ya. Jadi menulis soal diaspora Bugis di Samarinda, tentang berdirinya Samarinda, kemudian tentang Kesultanan Kutai. Juga kami sekarang mengadakan kegiatan bekesahan buku namanya di Rumah Budaya Kutai. Itu kita membahas buku-buku klasik dan cetakan lawas yang masih ada di Kutai. Jadi orang menganggap bahwa buku-buku soal Kaltim, soal Kutai itu seringkali langka, padahal buku-buku itu sebenarnya tersedia. Cuma ada tapi terbatas, sehingga kami mencoba mengadakan bekesahan di Rumah Budaya Kutai.
Ya, itu tujuannya pertama untuk generasi muda supaya tahu, oh kita ada kisah-kisah seperti ini, ada tulisan-tulisan seperti ini. Yang kedua, kita juga menjaring informasi dari generasi yang mungkin lebih senior, lebih tua. Oh ternyata mereka bisa menambahkan, oh pas setahu saya ceritanya tidak seperti itu. Jadi ada feedback, ada imbal balik ya antara generasi muda dan generasi yang lebih tua, lebih senior. Nah itu yang menarik dari seseorang yang mengulik sejarah, dan saya sering banget dengerin itu, ada sejarah yang tidak sesuai nih. Nah, apa solusinya kepada para anak-anak muda yang baru menyukai ketika ada ini sejarah tidak sesuai nih? Berarti harus ada yang diluruskan. Nah, apakah hanya sekedar diskusi itu, apa harus melahirkan satu buku baru? Ya, sebenarnya yang paling penting ya dari terkait sejarah itu adalah kita membuka akses selebar-lebarnya terhadap akses sumber sejarah. Jadi ada buku-buku sejarah yang lampau tuh bagaimana bisa generasi muda itu membacanya. Jadi bisa memperbaca buku-buku atau dokumen-dokumen lawas yang terkait sejarah Kutai. Ketika sumber-sumber itu sudah banyak dikonsumsi masyarakat, nanti silahkan berbagai versi dan berbagai buku dituliskan dengan sudut pandang masing-masing. Tapi yang kunci paling utama adalah bahwa saat ini akses terhadap sumber sejarah itu masih minim ya. Jadi ketika pemerintah mampu misalnya memperbanyak buku-buku yang diterbitkan masa lalu, kemudian akses sejarah itu dibuka sehingga generasi muda bisa mempelajarinya dan kemudian bisa jadi mendapatkan interpretasi sendiri terkait sejarah. Itu paling penting saya kira. Saya mau ngomong gini, Mas Cai tidak mungkin nggak pernah meriset tentang sejarah. Pasti pernah lah datang untuk. Sejauh apa riset yang dilakukan Mas Cai terhadap sebuah sejarah? Kita ini deh, kita perkecil aja. Kayak misalnya Kerajaan Kutai mungkin. Ya, kalau riset-riset soal Kutai ya saya kebetulan juga orang lapangan ya. Jadi sudah berkunjung hampir ke seluruh penjuru Kutai Kartanegara ya, dari Sungai Meriam sampai Tabeng sudah alhamdulillah sudah sempat untuk keliling. Kemudian saya mengumpulkan sumber-sumber pustaka bahari ya, terkait Kutai. Kemudian menuliskannya gitu juga. Kemudian melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh sepuh ya. Kebetulan sempat di Tenggarong dan lain sebagainya, ketemu dengan tokoh-tokoh yang sepuh, melakukan riset terkait sejarah Kutai. Tapi memang penulisan sejarah saya itu tidak melulu soal kesultanan ya, juga misalnya terkait durian gitu, bahwa dulu di Kutai orang makan durian itu seperti apa, itu saya riset. Gitu. Kemudian soal tempe, sampai habit gitu ya. Tempe Lokulu misalnya saya telusuri sejarahnya tempe Lokulu. Kemudian saya juga mulai mengangkat sejarah-sejarah kampung ya, misalnya cerita soal Kota Bangun, gimana sih cerita awalnya berdirinya Kota Bangun, ada kecamatan bernama Kota Bangun. Berarti suka nge-breakdown sebuah itu ya. Nah, sejarah itu kan pasti nggak lepas dari sebuah peninggalan ya, kayak misalnya prasasti, bla bla bla, atau yupa. Apa yang menarik dari peninggalan-peninggalan itu yang pernah Mas Cai riset? Ya, peninggalan-peninggalan itu pasti menarik ya, karena itulah menjelaskan jati diri kita di masa lalu ya, bahwa kita sebagai bangsa punya peninggalan-peninggalan yang tidak kalah dengan daerah lain. Nah, tentu kenapa kita penting mempelajari sejarah itu bukan melulu soal masa lalu ya, bahwa kita mempelajari sejarah tentu untuk mendapat masa depan yang lebih baik ya. Dengan kita memahami sejarah, kita akan memperkuat karakter kita sebagai bangsa gitu ya. Fondasi ya, meyakinkan bahwa kita tuh begini, harusnya tuh punya karakter begini. Nah, saya tadi sempat saya tadi sempat dengar Bang Cai itu cerita tentang riset yupa. Ya, lagi on progress nih. Enggak. Sebenarnya Diarpus kan meminta naskah terkait yupa. Saya bilang saya punya dokumen digitalnya yang ditulis oleh Vogel, yang itu pertama kali yupa ditemukan oleh di masa Belanda ya. Kemudian ada semacam musyawarah di Batavia waktu itu membahas terkait yupa itu ya. Batavia berarti Jakarta di Jakarta ya, waktu itu masih di era penjajahan ya, masih Hindia Belanda. Kemudian yupa-yupa itu ditemukan dan diteliti, kemudian dari situlah ada kesimpulan bahwa ini adalah prasasti tertua gitu ya. Jadi prosesnya sebenarnya itu panjang ya. Dan itu ada di sini. Arsip digitalnya saya punya dan saya bagi sudah ke dia. Yupanya dari sini, bukan lah ya. Oh ya, enggak, yupanya di Museum Nasional. Di Museum Nasional. Jadi emang banyak barang-barang yang sebenarnya ini teman-teman Sobat Arpus juga harus ngerti bahwa kebanyakan barang-barang di museum yang ada di kota-kota kita ini juga bukan barang aslinya gitu, replika bentuknya. Nah, yupa yang Kutai itu
ada di mana pertama kali temukannya? Sebenarnya Yupa itu waktu ditemukan pertama kali itu yang 3 awal itu berada sudah di Tenggarong ya, gitu. Di Tenggarong kemudian pihak Belanda kemudian melakukan riset. Sebenarnya ini berasal dari mana ya? Ada yang berpendapat itu pertama di Sangkulirang, ada yang berpendapat itu di Gunung Kombeng, kemudian ada kesimpulan dari naskah Salasekota itu mungkin berasal dari Muara Kaman. Kemudian nanti selanjutnya di riset lagi, kemudian ditemukan Yupa yang lain di Muara Kaman. Ya. Oh jadi secara literasi itu bukan di Muara Kaman pasti gitu? Ya awalnya gitu, tapi kan kemudian ada Yupa susulan yang ditemukan. Kemudian di Muara Kaman itu. Iya. Dan akhirnya 3 Yupa ya, 3 ya. Ya, 3 awal Yupa itu ada di museum sekarang. Di Museum Nasional dibawa ke Batavia. Jadi memang barang-barang temuan dulu, termasuk misalnya ketopong dan lain sebagainya itu juga sekarang ada di Museum Nasional, bukan di museum kita di Mula Warman. Emang udah di situ semua. Sekarang jadi yang Mula Warman itu replika semua bentuknya. Replika, ya. Memang harus diamanin ya kayak gitu ya memang ya. Iya, iya. Bahaya itu. Karena itu kan apa ya? Cikal bakal berdirinya suatu bangsa ya, kita sebagai suatu negara. Benar-benar. Tidak Jadi hanya lokalitas. bukti bahwa mulai ada peradaban, ya mulai peradaban. Nah, Mas Syai, anak-anak ada yang nurun nggak suka sejarah? Ya belum sih, anak saya masih kecil ya. Oh masih kecil semua? Iya. Dua-dua? Satunya kelas 1 SD, satunya kelas 2 SMP ya. Yang satu aja suka baca pasti. Ya belum juga sih. Belum juga. Ya baca buku anak-anak ya, ada Bobo, Donald Bebek ya. Iya. Tapi emang selama ada taman baca nih banyak orang-orang mulai ngobrol, diskusi, datang ke rumah sini. Ya, kalau awalnya memang dulunya untuk anak-anak ya di tahun 2011-an, kemudian mulai di atas 2016-an itu sudah menjadi minat khusus taman bacaannya. Jadi memang lebih sering yang datang ke sini orang untuk riset ya, dari Bogor, dari Jogja, kemudian dari Samarinda, dari Fakultas Ilmu Budaya, dari FKIP jurusan sejarah, kemudian dari Politeknik Samarinda ya, rata-rata untuk riset yang datang ke sini. Jadi berarti Mas Syai ini memang sering juga diundang di acara-acara yang ada di luar kota ya, di Samarinda, Balikpapan mungkin di mana? Ya, enggak sering, pernah saja lah. Pernah saja. Iya, pernah. Paling jauh kemana Mas? Diundang siapa? Ya paling jauh ke Malang kemarin jadi narasumber kan saya. Jadi untuk itu. Dan itu yang paling memorable, paling membanggakan deh yang kita bilang. Ya biasa saja. Ya, Mas Syai orangnya gitu ya biasa aja, aman aja. Nah, Mas saya mau ngobrol lagi tentang ini. Tadi terkait sama keseharian deh. Emang kesehariannya seorang Mas Syai apa? Ya saya sebenarnya bekerja sebagai fungsional statistik ahli di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. Oh gitu. Jadi di Badan Statistik ya? Di Badan Pusat Statistik. Wah mainnya main data nih. Iya. Ini manusia data nih. Dan saya suka banget Mas, karena gini, saya begitu masuk sini tuh banyak ornamen, bahkan ini wayang ya. Ya ini Wacinwa namanya, bukan wayang, Oh, tapi bukan. Wacinwa, wayang Cina Jawa. Oh ada ya? Ada. Saya kira wayang-wayang aja gitu. Ya, ada wayang juga di dalam, yang wayang purwa klasik. Kalau ini di mana dapatnya? Yang macam-macam ya, ada dari Malang, ada dari Jogja, ada Klaten itu. Ini dipakai sama orang era waktu itu. Iya, dulu ada namanya Guang Toasing, itu seorang Tionghoa yang tidak tertarik menjadi pedagang, justru menjadi dalang wayang. Kemudian dia menciptakan wayang sendiri yang dinamakan wayang Cina Jawa. Itu untuk menceritakan Cerita kerajaan Cina kali ya? lain, kisah-kisah Tionghoa tapi dengan gamelan Jawa ya gitu. Oh gitu, Iya. baru tahu loh ini. Ya, itu. Wacinwa, wayang Cina Jawa. Iya ini ada orang-orang kayak dinasti mana gitu-gitu ya. Iya. Oh seru juga. Dan ini aja, maksudnya wacinwanya ini aja. Iya, karena memang sudah langka banget sudah. Dapetnya di mana nih? Ya tadi itu dari Malang, Jogja dan Klaten. Itu emang di hunting apa nggak sengaja dapat? Ada yang nggak sengaja, ada yang saya pesan kalau ketemu ini kabari saya ya gitu. Oh berarti Mas Syai ini bener-bener kalau hunting semua teman-teman yang di manapun berarti ada grupnya gitu ya? Ya nggak ada grup berjejaring saja, berteman saja ya. Info, pay info, Iya. pay info cari barang ini. Ya, kadang ada yang nawarin juga teman-teman sendiri. Aku punya ini nih, mau nggak gitu. Mas Syai, apa sih yang ngebuat anak-anak muda tuh malas berliterasi Mas Syai? Kira-kira nih menurut Mas Syai ini? Ya, saya sih yang paling utama itu adalah akses terhadap literasinya ya. Saya berpikir bahwa kenapa kita dianggap minat bacanya rendah itu sebenarnya bukan pada minatnya, tapi akses terhadap buku, akses terhadap
misalnya sumber-sumber digital dan lain sebagainya. Kita salah satu peringkat terbawah loh. Ya itu kalau kita lihat PISA itu sebenarnya diukur daripada akses publiknya, bukan terhadap minatnya. Jadi seberapa banyak perpustakaan di tingkat desa misalnya gitu, seberapa banyak komputer yang bisa diakses publik. Ya misalnya dengan adanya komputer yang bisa diakses publik, publik bisa cari tahu misalnya cara bertani, cara misalnya menjahit dan lain sebagainya melalui internet misalnya. Akses itu yang dimiliki publik itu yang masih terbatas, sehingga ketika dibandingkan dengan negara-negara lain kita rendah, bukan pada minatnya tadi, pada ketersediaan akses publiknya itu. Nah, kita rendah. tapi kan kadang ada orang yang berpikir, perpustakaan kita banyakin berarti buku fisik. Sekarang karena udah digital nih. Apakah benar bisa meningkatkan orang minat baca? Ya nggak masalah. Apakah itu mau buku digital ataupun buku fisik, yang pasti akses terhadap buku bacaan itu yang masih kurang. Nah kebetulan saya bergabung juga di Pustaka Bergerak. Ya, memang sejak 2016an kalau tidak salah ya, bergabung di Pustaka Bergerak, dan kita melihat anak-anak di desa sebenarnya mau kok membaca buku ketika buku-bukunya memang berkualitas, buku-bukunya sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian ada akses yang secara rutin kepada anak-anak itu. Soalnya kan kita mikir sekarang gini, kalau anak sekarang tuh ya, zaman sekarang itu mau cari tahu apa-apa udah tinggal googling gitu. Yeah. Kita mau tahu sejarah ini googling, selesai gitu. Makanya saya aja sempat sedih waktu ada beberapa toko buku besar itu harus tutup gitu. Jadi kayaknya bener deh pendapat orang-orang nih, kayak buku fisik udah nggak ada nyawanya lagi deh. Nah, untuk memunculkan minat itu tadi Bang Jaya bilang memang aksesnya harus dibuka seluas-luasnya dan dipermudah. Nah, yang saya tanyain gini, apakah kurikulum pendidikan kita cukup untuk mengarahkan anak-anak sekolah dasar aja dulu untuk berminat sama literasi? Wah, saya kalau sampai kebijakan begitu saya sebenarnya nggak berani bilang ya. Opini dong Mas, contohnya opini aja. Ya, sebenarnya kalau kita lihat program-program itu bagus ya, tapi memang kita perlu dukungan yang lebih luas ya. Jadi literasi itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tentu saja utamanya pemerintah karena yang dibebani oleh undang-undang adalah pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat ya, baik komunitas, baik pemerintahnya lebih kecil di tingkat desa, di tingkat kecamatan, dan juga masyarakat yang mungkin terdidik ya, di masyarakat itu dia punya tugas untuk menyebarluaskan semangat mendidiknya ya, melalui buku, melalui media-media lain ya, terserah apakah itu mau digital ataupun fisik. Saya kira penting ada peran serta juga dari masyarakat. Nah, kalau keresahannya Mas Cai sendiri terhadap ekosistem literasi yang ada? Kalau sebenarnya saya nggak resah-resah juga ya. Ya karena kalau saya kan masih ada dong. Ya inginnya berliterasi sambil bersenang-senang kalau saya. Jadi tidak menjadi terlalu beban ya. Saya dilakukan yang sebisa mungkin ya. Kalau pengamatan saya, seringkali literasi itu terjebak pada event ya, pada event tapi kekurangan pada konsistensi ya. Jadi kita terjebak pada misalnya seminar atau bedah buku yang besar, yang masif, yang kita mengejar gaung ketimbang intinya gitu ya. Jadi keresahan saya mungkin kita memerlukan komunitas-komunitas yang konsisten ya, terkait yang mungkin yang di tingkat lebih kecil gitu, tapi terus menerus ya, yang disiplin, yang konsisten membicarakan buku atau berliterasi gitu ya. Karena saya ingat banget waktu saya datang ke sekolahnya anak saya, kurikulum yang baru ini udah bagus banget. Jadi mereka harus di setiap kelas harus bikin pojok baca gitu, pojok literasi. Artinya keresahan pemerintah pun sama dengan kita, bagaimana Indonesia tuh ada di salah satu bawah masalah literasi, direspon dengan ayo mulai deh nih disosialisasikan. Nah, tapi kadang-kadang Mas Ai, masalahnya itu ternyata bukan di sistem program, tapi di orang-orangnya. Masyarakat yang memang udah nggak mau aja gitu baca. Kayak misalnya sesederhana kita ngomong, sore ini kita jalan yuk ke lapangan pemuda. Terus ada yang nanya tuh, kapan, kemana? Nah kan kita udah bilang tadi ya. Nah, sebenarnya udah sejauh itukah orang-orang ini meninggalkan literasi, atau emang eranya yang mengalahkan literasi itu sendiri?
Ya, saya kira enggak ya. Perkembangan zaman memang selalu dinamis ya. Setiap generasi itu punya watak dan karakternya masing-masing ya terkait mungkin cara ngobrol, budaya, percakapannya dan lain sebagainya. Tapi literasi itu menjadi penting karena itulah dasar kita bisa mengolah data, kemudian bisa menginterpretasikan pendapat kita sendiri, menyatakan pendapat dan lain sebagainya ya. Eh, Mungkin yang perlu bahwa yang tadi itu selain akses juga mungkin ada pembicaraan-pembicaraan membahas literasi itu ya. Seringkali literasi itu tanpa melalui bimbingan atau melalui mentoring, melalui teman atau sebagainya ya. Jadi seolah-olah kita misalnya memantau media massa atau media sosial itu sendiri gitu anak-anak muda. Jadi itulah yang mempengaruhi gaya percakapannya. Mungkin kalau dia bergabung dengan suatu komunitas, kan kita ada diskusi, Bisa berubah ya, bisa ada imbal balik gitu ya. Jadi apa dalam menyikapi sesuatu ya. Ada perilaku yang baru dilakukan akhirnya ada menjadi habit. ada pertukaran cara pandang, pertukaran cara pikir dan sebagainya. Ya mungkin itu yang kurang ya karena mereka menghadapi literasi sendiri-sendiri begitu ya. Apa menghadapi tadi itu yang mereka menjadi netizen berkomentar sendiri, tidak ada panduan, tidak ada. Ya mulailah berdiskusi. Ya berkomunitas, berdiskusi. Hobilah berdiskusi. Ya, nah, Mas, ini saya mau bahas terakhir yang paling penting nih. Sebenarnya udah saya simpan sampai terakhir. Buku Republik apa? Jurnal apa buku tuh ya? Buku Republik dari Republik Samarinda sampai Tempayan Kalimantan. Saya mau tanya itu buku apa, Mas? Ya itu sebenarnya ini ya, itu kumpulan tulisan. Dari judulnya tuh udah asik banget itu, dari Republik Samarinda. Ya itu buku itu kumpulan tulisan ya soal sejarah Kalimantan Timur yang saya pernah tulis di Kaltim Kece dan media lainnya. Kemudian teman-teman di Samarinda berinisiatif untuk menerbitkan jadi buku. Saya sebenarnya nggak ingin jadi penulis buku gitu. Pada akhirnya itu muncul, ya, itu udah rilis. Sudah. Apa Mas itu isinya? Isinya macam-macam ya. Itu karena kumpulan tulisan yang pernah saya tulis. Kemudian itu ada sejarah Republik Samarinda. Misalnya di Kalimantan Timur ternyata pernah. Itu diksi yang saya nggak pernah dengar loh. Republik Samarinda itu nggak pernah saya dengar diksi itu. Ya, oke. Republik Samarinda itu sebenarnya bukan pernyataan saya, tapi seorang asisten residen Belanda itu bernama S.W. Trom di masa penjajahan pernah menuliskan bahwa di Kalimantan Timur pernah berdiri suatu republik. Ya, republik itu adalah ketika kekuasaan dilakukan melalui pemilihan umum. Jadi ada pemilu pertama di Nusantara ini dulunya adalah di Samarinda. Makanya dia disebut republik. Jadi, iya karena republik itu secara definisi berarti itu ada pemilihannya. Sudah ada. Jadi di masa orang-orang Bugis datang ke Samarinda ke Kalimantan Timur, dia meminta suaka kepada Sultan Kutai ya. Kemudian oleh Sultan Kutai, silahkan kamu memilih pemimpinmu sendiri. Jadi atas izin Sultan Kutai silahkan melakukan pemilihan pemimpin ya. Kemudian dilakukan sistem pemilu yang disebut kepala menang ya. Kepala menang itu satu kepala satu suara. Istilahnya kepala menang. Kemudian terpilihlah pemimpinnya bernama Puado. Jabatannya itu Puado gitu. Oh, bukan nama orangnya. Bukan nama orang. Jabatannya Puado. Nah, Puado itulah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat yang ada pertama kali di Nusantara. Berarti itu pemenang demokrasi pertama di Nusantara. Di Nusantara. Selama ini orang mengira bahwa demokrasi pertama itu baru dimulai. Republik itu dimulai di Langfang namanya. Langfang itu suatu kongsi Tionghoa para buruh penggali emas di Pontianak. Kemudian oleh Sultan Pontianak disuruh memilih pemimpinnya sendiri. Dikira itu yang paling pertama. Itu yang paling pertama dikira. Itu di abad 18 ya, 1700-an sekian. Ternyata di Samarinda lebih tua, 1668. Jadi saya menulisnya Republik Samarinda walaupun di teksnya itu disebut sebagai Republik Bugis oleh karena lokasinya Samarinda ya. Lokasinya adalah Samarinda. Tidak bisa dibantah. Judulnya itu dari Republik Samarinda sampai Tempayan Kalimantan. Tempayan Kalimantan apa? Tempayan itu Tajau ya, guci-guci itu ya. Bahwa sebenarnya Kalimantan Timur tuh banyak sekali benda sejarah, benda-benda artefak kebudayaan yang mungkin terlupakan ya. Bahwa itu tidak hanya di museum, tapi di masyarakat tuh sebenarnya budaya itu masih hidup ya. Jadi ada berbagai macam tajau, guci yang itu sebenarnya bernilai sakral di masa lalu ya, sebagai wadah kubur, sebagai wadah abu ini jenazah.
tempat minuman keras, Ya. kemudian tempat menyimpan beras dan macam-macam gitu ya. Jadi fungsinya yang itu saat ini tergantikan ya, sudah hilang mungkin ya. Jadi saya menuliskan soal itu. Jadi bahwa itu juga menunjukkan relasi ya, hubungan antara kerajaan Kutai dengan Tionghoa ya. Jadi ada relasi di situ. Kemudian makanya di Kutai itu juga ada sultan yang wafat kemudian digelari Aji dalam Tajau, artinya dikubur di dalam guci. Di dalam guci. Iya, itu jadi ada cerita-cerita seperti itu ya soal Berarti kepanjangan. guci itu memang udah dulu berfungsi sangat banyak ya, maksudnya ada yang Iya. buat masak gini Iya, gitu ya. Iya. Tapi sekarang jadi Gucci Gang. Gucci Gang. Iya, iya. Nah, Mas, aku cuma pengen ngobrol banyak ya. Nah, terakhir deh dari buku itu gini. Sebenarnya esensi yang mau disampaikan dari banyaknya tulisan di buku dari Republik Samarinda sampai Tempayan Kalimantan, apa yang sebenarnya dari kumpulan itu yang pengen Mas Cai sampaikan? Yang pertama bahwa sebenarnya kita mewarisi suatu sejarah yang panjang ya. Kita punya kekayaan sejarah, punya kekayaan kebudayaan, bahwa Kalimantan Timur itu tidak hanya kaya akan batu bara, kayu dan sebagainya. Kita juga kaya kebudayaan ya, kebudayaan yang tua. Kemudian itu berbagai aspek kehidupan kita ya, dari makanan, kopi. Kita punya sejarah kopi, kita punya sejarah soal durian, kita punya sejarah soal kerajaan, dari hal yang kecil dan yang besar. Kita juga punya peninggalan-peninggalan yang begitu kaya yang mungkin menjelang IKN ini ya itu perlu diangkat atau dibicarakan ulang, bahwa Benar. Kalimantan Timur itu banyak sekali potensi terkait kebudayaan. Kita tidak kalah megah dan tidak kalah beragamnya yang kita miliki itu ya. Jadi ingin menyampaikan itu sih intinya. Nah, itu setuju tuh. Tadi baru mau kebahas. Berarti buku itu benar-benar mengajak teman-teman pembaca untuk mengenal karakter kita tuh siapa sih sebenarnya. Sebelum IKN ini akhirnya benar-benar firm nih ada di Kalimantan Timur, di tanah etam lah. Nah, kalian kalau belum bisa memperkuat karakter, ya pada akhirnya kita akan jadi penonton, yang kata orang-orang itu jadi penonton, dan akhirnya kita mau merasakan kultur-kultur baru yang masuk gitu. Terinfluence lah bla 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 bla, kita terracuni oleh kultur yang bukan karakter kita. Mungkin itu yang mau disampaikan sebenarnya di buku itu. Tapi aku mau baca buku itu nanti ya. Bukunya keren tuh. Jadi buat kalian yang mau dapat buku itu bisa beli di mana tuh? Sudah habis. Waduh. Tapi saya masih ada beberapa Kasian stok. kalian. Nanti kalian bisa nanti ya hubungin Bang Cai ya. Siap. Kalau mau ada di Facebook tuh ada Cai Siswandi. Nah, cari aja. Cari editor ya, Cai Siswandi. Nanti minta buku sama dia. Mas Cai. Aduh, pengen ngobrol banyak padahal. Tapi thank you so much, makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mas Cai ini orangnya introvert. Ya. Jangan jerah. Ya, enggak jerah. Ini luar biasa nih namanya. Terima kasih banyak. Semoga semua karyanya dan semua apa yang diharapkannya bisa terwujud dengan baik. Amin. Dan semoga juga makin banyak teman-teman yang mau punya minat baca. Amin. Setelah adanya beberapa effort dari Mas Cai ini. Sukses terus, sehat terus pokoknya. Mas Cai, everybody. Cai Siswandi, tepuk tangan. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share di podcast Ayumi, Pondok Kesa Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Saya Aditya Rahman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.